Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Marina Virus absen 27 akan menjelaskan materi tentang kesatuan dan persatuan pada masa RIS Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1950. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama adalah latar belakang RIS, yang kedua isi dari KMB, yang ketiga karakteristik pada masa pemerintahan RIS, keempat gerakan-gerakan separatis pada masa pemerintahan RIS, yang kelima pembubaran RIS Republik Indonesia Serikat, yang terakhir adalah soal-soal dan kesimpulan. Sebelum ke materi, saya akan berpantun. Biji kedondong ditanam dan disemai, harap segera tumbuh dan dapat berbuah. Waktu presentasi akan segera dimulai, mohon teman-teman menyimak dengan seksama. Materi yang pertama adalah latar belakang. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan ialah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Dan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama merupakan pemerintah titik. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Presiden RIS mempunyai yang selanjutnya. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam KMB memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Adanya konferensi meja bundar KMB pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Di antaranya adalah perundingan Ingolstadt, perjanjian Rhinefield, dan perjanjian Rome-Royce. Materi selanjutnya adalah isi KMB. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. Yang keempat, segera dilakukan penarikan mundur setelah mundur seluruh tentara Belanda. Pembentukan yang terakhir, pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Yang selanjutnya adalah karakteristik pada masa pemerintahan RIS. Bentuk negara pada masa pemerintahan RIS yaitu federasi atau serikat. Bentuk pemerintahannya merupakan republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Perangkat negaranya adalah presiden, menteri atau kabinet, parlemen yang dalam kurung senat dan DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan. Berikut adalah daerah kekuasaan RIS pada tahun 1949 hingga 1950. Berikut adalah gerakan-gerakan separatis pada masa pemerintahan RIS. Yang pertama, Gerakan APRA merupakan singkatan dari Gerakan Angkatan Perang Ratu Andil. APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westmoeling dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. APRA sendiri memiliki tentara pada negara bagian RIS.
Pada 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. APRA didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Berikut adalah dokumentasi gerakan APRA. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal, mereka mendasar negara Indonesia Timor segera menggabungkan diri dengan RI, Republik Indonesia, dan juga demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan pemerintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan. Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kaliwarang pada tanggal 15 April 1950. Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NI. Pada tanggal 21 April 1950, pemerintah berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Berikut adalah dokumentasi dari Andi Aziz. Yang terakhir adalah Gerakan Republik Maluku Selatan yang disingkat RMS. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil menolak terhadap pembentukan NKRI, memproklamirkan negara RMS pada tanggal 25 April 1950, ingin merdeka dan melepas diri dari wilayah Republik Indonesia, dalam kurung menganggap Maluku mempunyai kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebabnya adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Penyelesaiannya adalah ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kaliwarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Berikut adalah dokumentasi pada masa RMS. Pada gerakan RMS. Yang terakhir adalah pembubaran RIS. Pertama, muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut perbubaran negara RIS dan kembali kepada NKRI. Yang kedua, 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan negara-negara RIS. Yang ketiga, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya punya 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, NIT, dan Negara Sumatera Timur. Pada 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan bahwa NKRI ini menggunakan UUD baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Berikut adalah contoh-contoh soal pilihan ganda, dan berikutnya adalah contoh soal dari esai. Kesimpulannya, untuk menjadi negara yang besar pasti akan dihadapkan pada banyak masalah sebagai bentuk kedinamisan. Sebagai generasi muda ya, kita perlu mengenal dan memahami sejarah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar lebih memaknai sejarah kebangsaan ini.
Keadaan Persatuan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah buruk atau tidak baik. Hal tersebut dapat terjadi karena pada sistem RIS adanya pembagian negara-negara di Indonesia yang mana negara tersebut mengurusi negara-negaranya sendiri sehingga terjadi kesenjangan sosial, pembangunan tidak merata, perpecahan, hingga berbagai pemberontakan. Pantun penutup. Pergi memancing ke Sungai Sula, Nila dipancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, Salsabila Marina Virus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.